Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Bagaimana dengan kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Seperti kisah berikut ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Bulurah Pelihara Jin Demi Kelanggengan Jabatan. Kisah ini datang dari Dila. Dia menceritakan kalau tim KKN-nya di Jawa Timur menjadi korban dari ajian kekuasaan bulurah. Para mahasiswa ini mesti menanggung beban yang tak mereka buat. Anak muda ini mesti berhadapan dengan makhluk halus yang merasa telah diganggu dengan keberadaan mereka. So, seperti apa kisah Dila dan teman-teman KKN-nya di desa dengan bulurah yang melakukan ajian khusus? Inilah cerita pengalaman KKN mistis Dila. Sekitar bulan puasa 2012, aku dan teman-teman menyelesaikan program KKN sebagai syarat untuk menulis skripsi. Kelompokku bernomor urut 46, anggotanya kurang lebih 30 orang dengan perbandingan perempuan 13 dan laki-laki 17. Jujur aku tak ingat nama mereka satu persatu. Wajahnya pun ada yang tak bisa kubayangkan lagi. Komposisi anggota kelompok KKN 46 tersusun atas mahasiswa dari jurusan dan fakultas berbeda. Hanya fakultas kedokteran, pendidikan bahasa Inggris, dan pendidikan guru sekolah dasar yang punya 2 delegasi. Sisanya hanya seorang dari satu jurusan. Kami semua disatukan oleh kampus. Dan kampus juga yang mengatur anggota kelompok, nomor kelompok, dan di mana ditugaskan. Oh ya, namaku Dila, kampusku berlokasi di sebuah kota di Jawa Timur. Kelompokku mendapatkan tempat KKN di desa dalam kabupaten yang sama dengan universitasku. Jarak tempuh kurang dari 2 jam menggunakan bis. Keseluruhan program KKN berlangsung dalam 2 bulan, termasuk persiapan atau pembekalan di kampus dan pelaksanaan di desa masing-masing sebulan. Bayanganku tentang KKN adalah ideal. Aku bisa melakukan pengabdian pada masyarakat sebagai sivitas akademika, tetapi bayangan itu kandas bahkan pada bulan persiapan program. Ada beberapa alasan kenapa bayangan idealisme KKN-ku rusak. Pertama, karena desa yang aku dan teman-teman tempati sudah sering digunakan sebagai tempat KKN. Kedua, karena lurahnya menyebalkan. Terakhir dan yang utama adalah karena program tidak berjalan maksimal, khususnya di 2 minggu pertama. Penyebabnya lebih tidak masuk akal lagi, hal-hal mistis. Pada hari pertama tiba, kampus menurunkan kami di kediaman bulurah. Kebetulan lurahnya perempuan. Selain untuk formalitas, di sanalah kami makan siang dan akan diantar ke rumah yang nantinya ditinggali selama sebulan. Saat berada di depan rumah, seorang teman perempuan berhenti berjalan dan terdiam. Dia terlihat mengatakan sesuatu. Ada yang gak beres sama rumahnya, kata Dewi. Tetapi dia tidak melanjutkan atau menjelaskan maksud dari ucapannya. Selesai makan siang, kami diantar ke rumah tinggal. Ada 2 rumah tinggal yang lokasinya hanya berjarak 3 rumah, masing-masing untuk anak-anak perempuan dan laki-laki. Untuk sampai ke rumah tinggal, kami sedikitnya berjalan kurang dari 15 menit, melewati jalan kampung. Tidak ada sesuatu yang menyeramkan dari rumah yang akan kami tempati. Rumah anak-anak perempuan masih baru, tapi kosong. Selidik punya selidik, rumah ini dimiliki kerabat bulurah. Sedangkan rumah yang ditinggali anak laki-laki, sejak masa survei memang menyeramkan. Sebuah rumah tua yang bertahun-tahun dibiarkan kosong oleh yang punya, bulurah. Malam pada hari pertama, koordinator desa atau ketua kelompok KKN kami, sebut saja Aris, terlihat tidak biasa. Saat di depan kamar kecil untuk menunggu giliran mandi, dia tampak diam. Pelan-pelan dia mendesis, menjulur-julurkan lidahnya. Kedua tangannya ditangkupkan di atas kepala, meliuk-liuk.
Menirukan gerakan ular, tangan, tubuh, dan lidahnya digoyangkan. Asti yang tak lain adalah sekretaris kelompok yang menyadari untuk pertama kali Aris kesurupan. Sekitar pukul 10 malam, suasana semakin mencekam. Entah bagaimana, seolah alam juga ikut menyambut kedatangan kami. Tiba-tiba, kami merasa tidak diharapkan dan diberi peringatan karena angin bertiup sangat kencang. Anjing-anjing juga menyalak bersahut-sahutan. Belum lagi sapi-sapi di kandang yang berada di hampir semua rumah juga melenguh seperti sahut-sahutan dengan suara seperti ketakutan. Kombinasi angin kencang dan suara binatang-binatang itu menjadi latar belakang yang amat mencekam. Aris pun semakin terlihat garang, tidak hanya mendesis. Kadang dia berubah menggeram sambil merangkak menirukan seekor harimau. Teman perempuan yang sempat tertegun di depan rumah lurah bilang, "Here we go." Sementara kurang dari 10 orang di ruang tamu, sisanya ada yang memilih diam di kamar. Sebabnya 2 takut dengan suasana cukup mencekam atau ngantuk dan capek. Karena merasa masalah itu tidak ditangani dengan benar, beberapa orang mengusulkan untuk memanggil ustadz atau lapor pada pengawas program dari kampus. Tetapi teman-teman Aris menolak. Mereka takut kejadian itu bocor dan membuat kelompok kami kena masalah dan dibatalkan melanjutkan KKN. Akhirnya, semua sepakat tidak melaporkan pada siapa-siapa. Menjelang jam 12 malam, akhirnya Aris mulai tenang. Semua bersepakat untuk membiarkan Aris tidur di ruang tamu rumah yang ditempati anak-anak perempuan. Meski sebagian dari perempuan merasa berat hati karena membiarkan laki-laki tidur di tempat perempuan, sementara sebagian besar anak laki-laki, terutama yang tidak dekat dengan Aris, balik ke rumah kedua, rumah tua Bu Lurah. Begitu saja kami menghabiskan malam pertama di tempat KKN. Keesokan harinya, semua merasa lelah dengan kejadian tadi malam. Semua orang bangun siang. Tidak ada yang memulai kegiatan program karena Aris secara resmi belum membuka kerja kelompok. Aris juga tidur sampai siang karena katanya kelelahan. Lepas maghrib, keganjilan malam pertama pun berulang. Aris mulai tidak sadar. Dia dibaringkan di ruang tamu. 3 perempuan termasuk aku mulai membacakan Al-Quran. Tak sampai isya, dia menggeliat, mendelikan matanya, merangkak berkeliling ruangan sambil menggeram. Ya, Aris kesurupan lagi. Teman-teman perempuan yang tadi berkumpul di ruang tengah pun sebagian pindah ke dalam kamar dekat ruang makan, sementara yang lainnya memilih tinggal dan menonton apa yang terjadi. Perdebatan memanggil ustadz atau melapor ke pengawas pun terjadi lagi. Kelompok Aris tetap tidak mau kondisi Aris dan kelompok KKN kami diketahui orang kampus. Mereka beralasan takut kelompok akan dibubarkan. Lagi dan lagi, semua orang mengalah pada alasan itu. Tidak berhenti di hari kedua, kejadian yang sama berulang selama seminggu penuh. Penanganan pun dilakukan tidak dengan bantuan ustadz. Saat kesurupan terjadi, penanganan dilakukan secara mandiri, membacakan Al-Quran. Kebetulan Kikan, anggota perempuan, mengaku bisa menangani masalah dengan jin. Kikan menjelaskan kalau dirinya punya warisan ilmu kebatinan. Dialah yang selalu membacakan mantra-mantra penenang. Dia juga yang menjadi cenayang dalam kelompok kami. Namun ceritanya semakin tak karuan saat Kikan dan 2 teman Aris lainnya, dua-duanya perempuan, juga kesurupan. Momen yang paling seram ialah saat Kikan dan Aris kesurupan bersamaan di malam kelima. Sekitar pukul 11 malam, banyak di antara kami yang sudah tidak peduli karena merasa mengganggu jam tidur. Ya, drama kesurupan membuat semua orang muak. Karena drama itu, setiap orang akan tidur hingga larut malam setelah Aris tenang. Karena kejadian itu sudah dirasa sangat mengganggu kami dan program kelompok, beragam spekulasi muncul. Ada 2 alasan, Aris hanya acting atau ini adalah kiriman dari Bu Lurah. 2 pendapat itu punya logika berbeda.
Jika tentang Aris hanya akting, kami menyimpulkan karena dia sebenarnya ogah menjalankan kewajiban sebagai koordinator dan ingin mendapatkan perhatian dari teman-teman perempuan, khususnya tari. Ya, Aris memiliki ketertarikan lebih pada tari sejak KKN ini belum dilakukan. Namun, melihat kelakuan Aris yang seperti itu, bukannya perhatian yang didapat, tari malah ilfil. Meski demikian, dia bisa pacaran dengan sekretaris koordinator kelompoknya juga. Pendapat kedua, kiriman dari Bu Lurah. Spekulasi ini bukan tanpa alasan, karena memang dia sudah terkenal sebagai lurah yang melanggengkan jabatannya karena bantuan atau kekuatan supranatural. Bu Lurah menggunakan ajian kekuasaan untuk bisa tetap menjabat sebagai orang terpandang di desa itu. Ya, perempuan tua itu sudah menjabat sebagai lurah di periode ketiga ketika kami KKN. Apalagi teman kami yang katanya indigo, Dewi pun kerap melihat rumah Bu Lurah yang dipagari makhluk halus, ada pocong dan genderuwo. Dewi sendiri terlalu sibuk menyembunyikan kemampuannya dari para demit. Dewi menjelaskan jika demit tahu dia mampu melihat makhluk halus, para hantu ini akan menempel mengikuti Dewi. Kalau itu benar terjadi, dia akan semakin sulit tidur. Alasan Bu Lurah sebagai pengirim juga karena di rumah lamanya yang didiami teman laki-laki terkenal angker, ada satu kamar yang haram hukumnya bagi siapapun untuk membuka. Jika malam tiba, ada suara-suara aneh terdengar dari dalam, kadang suara gaduh. Beberapa warga pun punya kecurigaan sama. Di kamar itulah si lurah melakukan ritual pemujaan. Rido, teman Erwin, teman kami yang amat kesal dan menuduh Aris hanya akting pun kesurupan di rumah lama Bu Lurah. Kejadian itu bahkan terjadi pada siang hari bolong. Penyebab Rido kesurupan ialah karena pada malam Jumat dia tidak pergi sholat Jumat dan hanya main ponsel di rumah. Konon si penunggu rumah marah. Malam harinya Erwinlah yang kemudian mengalami hal ganjil. Erwin menceritakan itu pada kami, teman-teman dekatnya saja, pada keesokan harinya. Semalam waktu tidur, aku ditarik-tarik untuk keluar kamar, ujarnya. Awalnya Erwin tidak menanggapi, namun karena sudah begitu mengganggu dia dan teman-teman lain di kamar, dia pun menurut keluar, menuju ke ruang tamu. Kejadiannya sekitar jam 2 malam. Saat dia sudah duduk di sofa di ruang depan, muncullah beragam jenis makhluk halus dari berbagai penjuru. Salah satunya dari dinding belakang tempat Erwin duduk. Di balik dinding itulah kamar yang tidak boleh dibuka berlokasi. Semua makhluk tak kasat mata yang datang katanya berasal dari wilayah sekitar. Dipercaya masyarakat memang ada beberapa tempat angker di desa itu selain rumah tua Bu Lurah, yakni di sumber mata air dekat pohon beringin besar, jaraknya hanya sekitar 300 meter dari rumah tua Bu Lurah, dan kebun dekat kuburan, masih dalam jarak 500 meter. Bentuk dan wajah sosok hantu ini aneh-aneh, kebanyakan menunjukkan wajah marah dan tidak senang kepada Erwin. Namun satu makhluk halus yang Erwin lihat, dia anggap sebagai ketua para hantu, terlihat ditakuti, angkat bicara. "Kalian jangan macam-macam di sini. Kamu jangan sok jagoan," tiru Erwin. Si ketua makhluk halus mengancam tak segan mengambil nyawa jika peserta KKN dianggap mengganggu. Ada satu syarat yang harus dilakukan anggota KKN supaya tidak dikerjai lagi, yakni datang memberi sesajen di mata air. Namun syarat tersebut tak digubris. Teman-teman lebih memilih untuk menjaga sikap selama berada di rumah dan tidak berkata kasar. Tapi kelompok yang sering kesurupan bertindak lain. Mereka melakukan ritual pengusiran roh halus dan menyucikan diri. Ritual ini dikomandoi Kikan yang memang paham dengan dunia klinik. Kikan juga yang mampu membacakan mantra khusus pengusiran setan. Dalam salah satu ritual yang dilakukan, Kikan menyediakan tusuk konde sebagai medium pengusiran setan. Setelah melakukan ritual itu, malah Kikan yang kesurupan mau mencakar-cakar kita, bahkan teman-temannya ikutan lari. Usaha Kikan malah berujung petaka. Kikan malah semakin sering kesurupan,
bahkan hendak melukai teman-teman lainnya. Sampai akhirnya dia dibantu Erwin dan teman lainnya mendesak untuk panggil Ustadz. Ustadz ini pun hadir dari daerah sini dan melakukan ritual ruqyah sebagai pembersihan diri dari makhluk halus. Sang Ustadz memberikan nasihat agar lebih sopan saat berkunjung ke daerah baru. Lantas bagaimana akhir dari kisah ini? Peristiwa kesurupan ini berlangsung selama 2 minggu. Selain kesurupan, teman-teman juga mendengar suara gamelan, suara delman, bahkan ada yang nangis sendiri. Sampai akhirnya di minggu ketiga, peristiwa ini tak begitu intens kembali. Pada minggu keempat, kondisi sudah semakin aman, tapi ada 1-2 anak yang masih sering melihat penampakan. Terkait dengan Bu Lurah, warga pun sebetulnya percaya kalau perempuan tua itu memiliki peliharaan jin. Selain menjaga jabatan, meningkatkan karisma, jin yang dimiliki Bu Lurah juga dipercaya menjadi perisai untuk dirinya sendiri. Saat pulang, aku dan teman-teman akhirnya memutuskan untuk bersikap tidak kenal dengan Bu Lurah dan menganggap 1 bulan ke belakang adalah mimpi buruk semata. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.